Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Aryastiti dengan NIM 1903036 dari Prodi Teknik Pengolahan Migas B 2019. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang materi, proses pembentukan minyak bumi dan apa saja komposisi minyak dan gas alam untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia migas. Yuk, ikutin terus. Pertama, kita akan membahas mengenai proses pembentukan minyak bumi. Hampir seluruh kegiatan manusia di era modern ini membutuhkan minyak bumi. Nah, maka dari itu, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber utama energi di dunia. Tetapi, sebelum minyak bumi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, minyak bumi berbentuk crude oil atau minyak mentah yang perlu diolah. Nah, minyak bumi atau yang biasa dijuluki dengan emas hitam merupakan cairan kental yang berwarna hitam atau berwarna kehijauan yang sangat mudah terbakar. Biasa ditemukan di beberapa lapisan kerak bumi. Minyak bumi sendiri memiliki nama Latin yang biasa disebut dengan petroleum. Makna dari kata petroleum terbagi menjadi dua. Yang pertama, petrus dan oleum. Petrus artinya batu dan oleum artinya minyak, di mana yang artinya zat licin yang mudah terbakar. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai proses pembentukan minyak bumi, di sini terdapat 3 teori yang menyebutkan mengenai bagaimana terbentuknya minyak bumi. Di antaranya yang pertama adalah teori biogenetik, yang kedua adalah teori anorganik, dan yang ketiga adalah teori duplek. Di sini saya akan menjelaskan semua teori yang telah disebutkan. Yang pertama adalah teori biogenetik. Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang sudah mati dan tertimbun pasir. Kemudian, endapan lumpur menghanyutkan senyawa pembentuk minyak bumi ini dari sungai menuju ke laut dan mengendap di dasar lautan selama jutaan tahun. Kemudian, akibat pengaruh waktu yang cukup panjang, temperatur dan tekanan lapisan batuan di atasnya menjadi bintik-bintik minyak dan gas alam. Teori yang kedua adalah teori anorganik. Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk dari aktivitas bakteri, seperti unsur oksigen belerang dan nitrogen, dari zat yang terkubur akibat aktivitas bakteri dan berubah menjadi zat minyak berisikan hidrokarbon. Teori yang ketiga adalah teori dupleks. Teori dupleks ini sudah sangat banyak digunakan oleh kalangan luas, karena teori ini menggabungkan antara dua teori di atas, yaitu teori biogenetik dan teori anorganik. Di sini dia menjelaskan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari berbagai jenis organisme laut, baik hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, kita masuk ke proses pembentukan minyak bumi secara umum. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang cukup panjang. Maka, sumber minyak bumi dikelompokkan dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Proses pembentukan minyak bumi secara alami dihasilkan oleh ganggang yang berfotosintesa, karena ganggang merupakan biota laut yang terpenting dalam menghasilkan minyak bumi. Biasa ganggang berada di danau ataupun laut. Ganggang yang hidup ini mengumpulkan energinya dari matahari, kemudian jika ganggangnya mati dan terendapkan sehingga terkumpul di bagian dasar, bercampur dengan lempeng yang membentuk batuan induk. Batuan induk merupakan batuan yang memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi. Batuan induk ini merupakan batuan saring, di mana batuan saring merupakan batuan yang memiliki pori. Nah, selanjutnya, batuan induk yang tertimbun oleh batuan lain selama jutaan tahun akan semakin lama menumpuk dan dasarnya akan semakin tertekan, sehingga suhunya akan bertambah atau temperaturnya meningkat. Biasanya, minyak akan terbentuk pada suhu antara 50 atau 100 hingga 180 derajat Celcius. Ketika suhu terus bertambah karena cekungan semakin turun ke dalam dan juga diikuti penambahan batuan penimbun, maka suhu yang tinggi akan memasak karbon yang ada menjadi gas. Nah, pada akhirnya karbon yang terkena panas pun bereaksi dengan hidrogen yang membentuk hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk yang telah matang berupa minyak mentah atau crude oil. Ketika minyak bumi tertahan oleh sebuah bentuk batuan yang menyerupai mangkok terbalik, maka
minyak ini akan tertangkap dan siap untuk ditambang. Oke, kita sudah ngebahas tentang proses pembentukan minyak nih sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang komposisi antara minyak bumi dan gas alam. Nah, komposisi minyak bumi apa sih? Nah, komposisi minyak bumi atau minyak mentah yang biasa disebut dengan crude oil itu biasanya terdiri atas hidrokarbon jenuh, aliphatik, dan alisiklik. Hidrokarbon jenuh, komponen terbesar yaitu pada minyak mentah, yaitu alkana dan sikloalkana. Karena di sini 50% sampai 85%-nya itu berupa hidrokarbon dan terdapat alkana dan sikloalkana. Selain itu ada aromatik, senyawa mikro seperti asam organik dan unsur anorganik seperti belerang. Untuk komposisi gas alam itu merupakan 80% metana, 7% etana, 6% propana, 4% butana isobutana, dan 3% pentana. Gas yang sudah diolah dalam bentuk cair biasanya menjadi LNG atau liquid natural gas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tadi dapat menjadi bahan belajar dan menambah wawasan kita semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan kalian karena bumi kita sedang tidak sehat. Dan semoga lekas pulih. Jangan lupa gunakan masker kemanapun kalian pergi karena ini penting banget buat jaga kesehatan kita. Dan sekian, terima kasih dari saya dan sampai jumpa.